ke-14, maka pada makam ke-14 ini rahasia itu dibiarkan menetas atau dibiarkan tumbuh, tidak tumpah, tidak dibuka, tapi menintis lembut ke dalam kata-kata, perbuatan, dan dalam diam. Ini adalah makam hikmah yang tak mengaku bijaksana, cahaya yang tak mengaku bercahaya, cinta yang tak lagi menyebut diri cinta. Mereka hidup seperti manusia biasa, tapi langit sudah mencatat gerak mereka sebagai doa yang menolong banyak jiwa tanpa disadari. Ini kalau Kak Nebi bilang seperti yang penting kita doakan, selalu mendoakan. Nah ini sudah seperti makom ke-14 ini ya. Jadi hidupnya selalu mendoakan kepada orang lain, kepada anaknya, kepada tetangganya gitu. Itu seperti Kak Nebi sebutkan ya, sering tiap hari itu. Subhanallah. Bisa jadi ini adalah seorang nenek yang sudah tidak mau dikenal gitu ya. Seorang yang sudah tidak mau dikenal, tapi hatinya menangis setiap malam untuk orang yang ia tak tahu namanya, tapi selalu mendoakannya gitu ya. Bisa jadi seorang tukang sampah yang berzikir di dalam diam, dan Allah menjadikan tangannya sebagai penolong bencana bagi suatu kota. Itu bisa jadi wali Allah itu ketika ngimbu-ngimbu ya. Jadi kadang ada yang aku dulu pernah dengar cerita itu Mbah Man ya, tukang sapu di pasar gitu ya. Ternyata dia itu selalu mendoakan orang-orang. Ternyata dia ada wali Allah gitu. Atau bisa juga dia itu seorang penjual gorengan di pinggir jalan yang tak pernah berkata soal cinta, tapi pandangannya selalu menyejukkan hati, yang hampir bunuh diri. Seorang mau bunuh diri tapi hatinya itu udah ketika mendengar kata-katanya langsung tersentuh pada gitu ya. Jadi di makam yang ke 13 ini ya, tidak ada lagi pamer makom, jadi makom itu sudah tidak peduli makom-makomnya. Syaratnya menuju pada keistimewaan, udah tidak lagi menuju keistimewaan deh. Atau sudah nggak ingin untuk dikenang. Yang ada hanyalah bagaimana aku bisa menjadi rahmat dari Allah di hari ini gitu. Sama bukan yang ya. Yaitu tanda-tanda makom ke-14 itu tidak pernah lagi, tadi udah tak sebutkan ya, hatinya selalu selalu jadi waktunya selalu digunakan sebagai untuk beribadah kepada Allah, intinya begitu. Laksananya seperti embun yang pagi tanpa suara, tapi kedatangannya itu tidak ingin dilihat atau tidak ingin disanjung, tapi karenanya itu embun itu, bunga-bunga itu bisa bertahan, rerumputan bisa hidup, dan pohon-pohon itu bisa bernafas. Begitulah juga para pemikul cahaya itu, mereka adalah hikmah yang menitis di dalam waktu kehidupan yang diam-diam menyalakan dunia. Jadi bukan lagi berbicara tentang hakikat, tapi menjadi hakikat yang hidup. Tidak menasihati, tapi kehadirannya sendiri adalah pengingat. Cakman mau melanjutkan kah? Lanjut. Aku suaranya wis entek lho Cakman. Yang ke-15 itu
fana finur, lenyapnya dalam cahaya. Setelah yang ke-14 itu adalah rahasia apa? Rahasia. Sekarang yang ke-15 itu fana finur. Jadi setelah selesai menunaikan tugasnya, ia larut di dalam cahaya, dan cahaya itu memberi bayangan. Apa itu fana finur? Bukan lagi fana dari diri, bukan fana dalam Allah, tapi fana dalam cahaya Allah itu sendiri. Tempat seluruh makam lenyap dalam satu titik sunyi. Aku tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak merasa apa-apa selain diam yang sepenuhnya, diam yang sepenuhnya. Bila engkau tanya siapa yang berada di sana, maka jawabannya tidak ada siapa-siapa, karena yang ada hanya aku. Caman, silakan Rahman. Judulnya apa tadi awal tadi namanya? Iya, Caman. Judulnya apa tadi itu? Judulnya itu makam ini sampai 20 ini baru ke-15 nih, Caman. Iya, kurang dikit 5 lagi ya, yuk. Soalnya Masih panjang ini, Caman. ya. Lagi menghayati tadi saya. Di makom tadi ya 20. Yang 15 ini sedikit aja Caman ini, ntar Caman deh yang 16. Ya, Jadi Caman itu kalau kita umpamakannya itu seperti sebuah cermin. Lama tak dibersihkan dirinya itu dari debu. Maksudnya apa? Debu nafsu, debu aku, debu keinginan untuk mengenal. Sampai suatu hari cermin itu tak lagi tampak. Seperti cermin yang tampak hanyalah wajah yang dipantulkan. Dan bahkan wajah itu pun akhirnya lenyap dalam cahaya yang tak berbentuk. Ini bukan akhir perjalanan, tapi akhir dari sebuah bentuk perjalanan. Bukan karena tak ada lagi jalan, tapi karena kau telah menjadi keheningan jalan itu sendiri. Tiada aku yang mencintai Allah, tiada aku yang fana, tiada aku yang menjadi hikmah. Yang tersisa hanyalah nur atau cahaya itu sendiri. Zaman Udah, yang ke-16 itu sholat dah. adalah rahmah mutlak atau kasih sayang mutlak. Zaman kan itu zaman. iya. Sudah ke berapa? 16 ya. Kurang 4 ya. Kapan nanti dilanjut lagi ya. Nggih. Jadi makom itu kedudukan hasil dari apa yang sudah dilakukan, yang sudah dijalani, maka dia akan mendapatkan tingkatan-tingkatan rasa di dalam kejiwaan setiap orang. Karena setiap orang yang merasakan kedudukan makom itu, jiwanya dimuliakan oleh Allah dengan diberikan gelar-gelar itu tadi. Ada makom tajalli, ada makom fana, ada makom abdi, penambahan dan sebagainya. Sholat maghrib dah. Tujuan dari makom-makom itu sendiri agar seseorang yang berjalan menuju Allah itu tahu di mana posisinya dia, sampai di mana perjalanan dia. Berarti tahu ngajinya apa, belajarnya diri itu sampai di mana, dan tahu menempatkan dirinya itu harus bagaimana, sehingga ketika dia tahu diri, dia tidak melampaui batas. Misalnya contoh, ketika seseorang
masih ditempatkan pada makom asbab, artinya dia masih butuh sarana, masih butuh perantara untuk menjalani kehidupan ini, misal bekerja, beraktivitas. Sedangkan orang yang sudah didudukan pada makom tajrid, yang hanya berserah diri total kepada Allah, ini juga nggak bisa dibuat. Memang kondisinya seorang yang sudah di makom tajrid dimuliakan karena perbedaannya. Ibarat kata orang menanam, tajrid itu dia sudah menuai dari hasil apa yang ditanam. Sedangkan makom asbab ini orang-orang yang masih diberikan kesempatan, pilihan untuk menanam tadi apa yang kamu tanam itu yang akan dituai. Kalau yang ditanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Kalau yang ditanam keburukan, begitu sebaliknya. Maka semua itu karena maha adilnya Allah tadi. Ya, tadi karena Allah itu maha adil, maka agar nanti kelak di akhirat dia tidak bertanya apa yang dia lakukan, sehingga tidak lagi protes kenapa saya kok ditempatkan di neraka ataupun surga, karena semua itu hasil dari apa yang sudah dilakukan semasa hidup. Ini maha adilnya Allah itu memberikan petunjuk-petunjuk melalui Al-Quran agar orang bisa berpikir, agar orang bisa memahami, agar orang bisa belajar. Beruntunglah orang-orang yang mau mengambil hikmah pelajaran dari ayat-ayat yang sudah disampaikan, baik ayat-ayat tersurat maupun yang tersirat, baik ayat-ayat yang tertulis ataupun ayat-ayat yang memang nyata tanpa tulisan. Semua itu memang bagian dari Allah yang maha memberi petunjuk, Allah yang maha memberikan kemuliaan, Allah yang maha memberikan kelembutan tadi sesuai dengan sangat adil ya. Hukum makom itu adalah seperti hukum yang sudah ditetapkan. Maka maha adilnya Allah ini meliputi bukan hanya perbuatan manusia itu, bahkan yang masih dipikirkan itu Allah sudah memberikan keadilannya. Baru berpikir baik saja dia dapat kebaikan, berpikir buruk dia juga mendapatkan keburukan. Itu nanti kembalinya kepada diri setiap manusia itu sendiri. Jadi jika kita mau memahami makom-makom itu ibarat seperti tahapan-tahapan adab dalam etika yang bermacam-macam usaha diwujudkan untuk tujuan mendekat kepada Allah atau menuju kepada Allah. Dan itu setiap orang mempunyai jalan atau cara-cara yang berbeda di dalam menempuh makom itu sendiri. Mulai dari makom taubah, zuhud, dan sekian dijelaskan sama burung, ada makom sabar juga, dan lain sebagainya. Makom-makom itu sesuai dengan kebiasaan kita sehari-hari. Kita bisa menilai makom kita sampai di mana. Ketika masih ada keraguan-keraguan, kebimbangan, mungkin makom kita ketika itu muncul yang harus ditekankan adalah tawakal. Makom tawakal ini adalah berserah diri kepada Allah untuk melepas segala keraguan, kebimbangan, agar di dalam menjalani kehidupan ini tidak ada lagi ketidaksinkronan ataupun kegelisahan atau kebingungan. Selain makom-makom yang dijelaskan tadi, nanti ada 20 ya kalau nggak salah katanya, yang secara singkatnya, secara keilmuan makom itu bisa
ringkas menjadi 4. Yang pertama makom ilmu secara ilmu yakin, yang kedua makom secara ainul yakin, hakul yakin, dan kamalul yakin. Orang yang masih berjalan di makom ilmu yakin artinya memang masih butuh tuntunan, bimbingan, masih butuh panduan. Sedangkan yang sudah ainul yakin, bimbingan itu sudah menjadi bagian dari dirinya sendiri. Kitab-kitab itu sendiri sudah dia pahami secara nyata, sudah benar. Jadi tinggal dia menjalani saja. Orang yang ainul yakin lebih fokus itu kepada laku, perbuatan. Kadang perbuatannya terkesannya orang melihat itu seperti ngawur ataupun nggak ada dasar. Namun ketika sudah mendapatkan hasilnya, baru paham maksudnya, dasarnya baru kelihatan setelah orang mendapatkan buah dari apa yang dia jalani. Nah ini bedanya, kalau secara ilmu yakin itu tertata, prosedural ya. Sedangkan kalau ainul yakin itu ibarat kata orang lapangan. Orang lapangan itu jalannya kadang nggak prosedural, lompat-lompat. Ini 1, 2, 3, 4 secara umum. Kalau sudah di lapangan 1, 4 dulu, kadang baru nanti ada waktu kedua, baru ketiga. Jadi seperti itu di lapangan, jadi sesuai dengan kondisi. Itu bedanya ainul yakin dengan ilmu yakin. Kalau hakul yakin, dia tidak lagi melihat pada proses tadi. Yang penting hasilnya. Ketika orang sudah sampai kepada hakul yakin, perjalanan itu sendiri yang jadi pokok adalah tujuan tadi. Jadi tidak, orang yang sudah hakul yakin ini pandangannya bukan lagi memikirkan dalil atau bukan lagi memikirkan lakunya orang lain. Misalnya ketika akan berjalan menuju ke puncak gunung, orang hakul yakin itu belum berjalan sudah yakin dia sampai ke puncak gunung, karena keyakinan kuat dari dirinya. Saking hakul yakinnya ya, sesuatu yang belum terjadi dia ditampakkan dan dia merasa sudah hasil. Ini kekuatannya orang hakul yakin itu seperti itu. Kalau digambarkan seperti ruang dan waktu itu terhenti ketika sudah sampai ke hakul yakin. Ya, orang-orang yang hakul yakin itu nada bicaranya itu sangat mempengaruhi orang lain. Ya seperti para mursyid, para guru. Kalau bicara itu cespleng gitu, itu hakul yakin. Ya, ibaratnya kita melihat mau bareng-bareng ini naik ke puncak gunung. Orang yang ilmu yakin itu masih bingung dengan nanti naik ini apa aja yang dimakan di sana, apa aja butuh beras, butuh kompas, begitu. Ini yang ilmu yakin masih butuh seperti itu. Nanti jalannya lewat mana itu masih dibahas. Sedangkan yang ainul yakin, dia seperti sudah punya pengalaman. Apa yang dibawa itu tidak masalah, apapun yang ada dibawa aja, itu orang ainul yakin. Nanti di lapangan itu nanti jalan, dia sangat yakin seperti itu, yang penting jalan dan bekalnya seadanya. Sedangkan hakul yakin, ini dia seakan-akan sudah nyampe di gunung sana, di puncak sana, seperti nggak ada apa-apa. Bedanya hakul yakin, orang kalau ainul yakin pada bingung dengan bawaan, kalau ainul yakin ini lebih nyantai ya, dia lebih siap karena itu punya pengalaman. Kalau hakul yakin, dia seperti ya nggak ada apa-apa gitu, mau naik ke gunung itu perasaan dia ya di puncak gunung, di sini sama aja. Soal perbekalan itu sudah nggak dipikir dia secara otomatis itu. Antara kamal yakin, dia memandang keseluruhan tadi. Pandangannya bukan lagi naik gunung, tapi dia menikmati tadi. Ini gambaran-gambaran makom orang-orang yang memang sudah diperjalankan itu dijelaskan seperti itu. Mungkin ada yang lain mau bernarasi, silakan, atau bertanya monggo. Belum ada Cak Mang. Ya. Itu burung tadi ada tamu ya? Apa? Burung? Enggak, burung tadi nyampe ke makom ke 16.
Iya, lanjut dulu Cak. Suara saya habis kata Kasihan. burung sudah belum tunggu karena loh. Takut kualat ada zaman aku. Takut kualat ada. Enggak apa-apa. Menambah literasi enggak apa-apa. Tambah senang. Silakan. Ayo bisa yuk semangat bro. Tadi yang ke-17 ya. Ke-16 apa 17 sama nih? 16 ke 16. 16 adalah rahmah mutlak atau kasih sayang yang mutlak. Setelah tadi panah tidur atau lenyap di dalam cahaya, maka yang tersisa adalah kasih itu sendiri, bukan datang dari dirimu, bukan pula dari kehendak. Ada tamu dia. Padahal bagus ya. Lanjut Cak Man, Cak Man. Monggo Cak Man. Iya, masih ada tamu mungkin ya. Burungnya. Jadi melanjutkan ini kalau yang Cak Man ceritakan tadi kan globalnya saja. Kalau secara rincinya tadi belum yang menyampaikan. Jadi secara globalnya makom itu ada beberapa tahapan. Yang pertama ya secara ilmu yakin, jadi melihat kalau dengan ilmu itu tatanannya jelas, prosedurnya jelas, ada caranya jelas sehingga mudah dipelajari. Nah, kalau sudah yakin ini orang sudah praktisi, orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam hal memahami keilmuan tadi. Ini bedanya kalau Ainul Yakin itu dia tidak lagi bergantung kepada tuntunan, tapi sudah tertata perjalanannya itu. Jadi sudah melewati tentang tuntunan itu sudah dia lewati, sudah dia jalani. Dan kadang-kadang kalau kita secara prosedural kan ada namanya SOP. Namun ketika di lapangan kadang SOP itu ya tidak lagi menjadi suatu yang wajib ya, tapi sudah menjadi bagian. Orang kalau orang lapangan itu kadang dilihat secara SOP itu kadang melompat-lompat, nggak sesuai prosedur, karena beliau tahu mana yang harus didahulukan, mana yang harus dipentingkan. Jadi dia melihat celah sesuai dengan kondisi. Itu orang Ainul Yakin. Kalau orang yang sudah aku yakin itu lebih tenang, lebih kondusif menghadapi problem masalah ataupun di dalam hal ibadah. Dia sudah paham sela-selanya, secara yakin sudah paham, secara tuntunan wajib sunnah makruhnya sudah paham. Jadi dia sudah sinergi dan dia lebih aku yakin itu lebih menyaksikan saja. Dia ibarat kata sebelum jalan itu sudah tahu lubang-lubangnya. Jadi mau kemana saja dia keretak itu seakan udah nyampe gitu. Di mana saja dia sama aja, nggak ada perubahan. Di sini, di sana tuh. Ini perbedaan orang sudah aku yakin. Ketika diarahkan memandang kepada Allah, maka ya dia lebih banyak itu diamnya di sini, dia menyaksikan. Jadi nggak senang itu ya nggak terlalu bingung, sedih juga nggak, biasa aja. Kondisi aku yakin ini tidak terpengaruh dengan apapun. Sedangkan kalau Kamalul Yakin dia malah menikmati, bukan hanya tidak terpengaruh tapi menikmati suka duka, lapang ataupun sedang luas, santai ataupun sibuk, dia nikmati semua. Itu Kamalul Yakin, dia paham benar
seakan-akan dia menikmati bahwa waktu itu tidak akan terulang kembali. Maka setiap waktu apapun momennya benar-benar beliau resapi, beliau hayati, benar-benar dinikmati nanti. Ya Allah, banget stop. Saya paham banget tuh. Itu ya. Itu ya paham. Tapi aku udah berlipat ya. Iya, berlipat kau ya sekarang. Kayak perempuan aja. Gua ya sekarang sudah sibuk kayaknya nggak mau diganggu. Jadi scroll cuma lihat teman-temannya ini. Jadi seperti itu kita bisa menilai diri kita sendiri. Jika masih membutuhkan tuntunan itu bagus, tapi harus punya arah ya, harus bisa berkembang, jangan bergantung kepada tuntunan saja, karena nanti ada kalanya kita itu tidak dihadapkan pada tuntunan. Misalnya ketika usia ya, ketika memori sudah berkurang, itu ainul yakin dipertaruhkan. Bagaimana kita mengambil celah di dalam menjalani hidup itu harus benar-benar sudah paham. Pahamnya di sini nggak ngawur, paham mana yang baik, mana yang tidak baik, harus hati-hati. Ini orang ainul yakin itu taruhannya. Karena kontan, kalau dia berbuat salah ya saat itu dia akan mendapatkan pelajaran dari kesalahan. Ketika dia berbuat baik, berbuat benar, ya saat itu juga dia akan mendapatkan kebaikan. Karena beliau itu lebih suka orang-orang ainul yakin itu melihat celah. Ini kecerdasannya, tingkat intelektualnya, tingkat pengalaman keahlian ya, tingkat keahliannya itu benar-benar diasah di dalam ainul yakin ini. Kita belajar menjadi seorang ahli. Dan namanya seorang ahli, misalnya kalau ahli otomotif, masa mau ngerjakan di bengkel lihat buku panduan kan ya ditertawakan sama orang. Ya di situ ainul yakin itu seperti orang bengkel itu sudah praktek itu pegang mesin ya nggak pegang buku. Dan dia tahu kebutuhannya, bagaimana ngakali mesin agar bisa jalan dan sebagainya. Ya kalau sudah aku yakin, bukan cuma pengalaman di bidang mesin ya, tapi beliau sudah paham penyakit-penyakitnya mesin, yang sakit ini, yang rusak ini, paham beliau. Sehingga lebih cenderung kepada seorang pembimbing. Orang-orang yang aku lagi itu lebih suka mengamati, mengawasi, mengarahkan. Karena memang tugasnya beliau itu ya memang untuk apa ya, seperti itu. Jadi tidak, orang kalau aku yakin tidak pernah menyalahkan yang ainul yakin, tidak pernah mengalahkan yang masih yakin, nggak pernah. Justru beliau itu paham mana faedah dari ilmu yakin dan ainul yakin itu paham secara keilmuan, secara pengalaman, secara laku, secara tuntunan beliau paham. Justru beliau bisa merangkul itu tadi agar bisa berkembang. Ini ciri khas orang yang aku yakin seperti pengawas tadi, dia benar-benar menyaksikan saja. Tapi enggak efek ya, tidak pernah panik ketika misalnya mesin tiba-tiba rusak nggak nyala tuh nggak bingung karena paham seluk-beluknya tadi. Dan tingkatan yang terakhir tadi kamal yakin, yang keyakinannya sudah sempurna itu sendiri yang menikmati. Bisa para pencipta bukan hanya melihat mesin itu rusaknya seperti ini, cara memperbaikinya seperti ini, tapi juga beliau itu bisa membuat mesin baru. Bahkan orang yang sudah kamalul yakin ini sudah bisa meniru ini mesin apa, dia bisa bikin sendiri. Bahkan tingkat pengendalian dirinya
tingkat pengenalan kepada Tuhannya orang yang sudah kamalul yakin itu bisa dikatakan seperti kelasnya para wali, para nabi. Jadi kembali lagi ke makom ya. Jadi selain 4 makom yang disampaikan Cak Man, ada 20 secara rinci yang disampaikan oleh guru. Mungkin kita bisa juga menemukan ya apa yang makom itu seperti apa sih, kedudukan itu faedahnya untuk apa. Kemudian kalau kita mudah memahami ya di sekolah dulu itu bisa dikatakan ya kalau kita sama makom. Kalau di sekolah kan kelas 1, kelas 2, kelas 3, SD, SMP seperti itu. Tingkat kepahaman makom itu bisa dibedakan dari pemahaman tadi, dari pertumbuhan tadi. Ya, semua itu hanya bagian dari jiwa, satu kesatuan yang utuh. Hanya saja jiwa ini ketika nampak adanya makom itu seperti memberikan pelajaran. Jadi Allah menjadikan semua itu agar dijadikan pelajaran bagi orang yang beriman dan berakal, bagi orang yang mau memikirkan. Di sini memahami konsep jiwa secara umum bisa diartikan jiwa itu nafsu atau nafs. Baik Pak Haji, kata Puri dia, ini dari sini. Bambang mau naik sama. Oh, silakan. Enggak. Dia ngobrol sama kita, dia ngobrol sama kita. Ada zaman nggak apa-apa. Dia ngobrol sendiri. Lanjut Bang. Silakan. Cak Man ya. Iya, jadi seperti itu ya. Makom itu sendiri adalah tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan itu seperti kita itu melihat waktu sekolah dulu. Jadi orang-orang yang memahami makom itu tujuannya agar tahu diri, agar dia lebih mawas diri, bisa evaluasi diri, bisa mengkoreksi diri di mana kedudukan saya. Nah, tujuannya agar kita bisa belajar itu lebih fokus. Ketika kita tahu keadaan dirinya sendiri, kita ada di mana, nanti biar hubungan hamba dengan Tuhan itu ada kepantasan nanti. Dan itu semua sebenarnya bagian dari jiwa. Jadi ketika jiwa memandang kepada dirinya sendiri, yang tampak adalah nafsu. Nafsu dari manusia itu sendiri. Jiwa ketika melihat pada dirinya sendiri, maka seorang itu akan dihadapkan pada nafsunya. Ketika jiwa ini memandang kepada pandangan yang lebih luas pada alam semesta, maka jiwa ini yang menjadi bagian dari alam. Jiwa adalah satu kesatuan. Satu kesatuan itu bisa dikatakan dia adalah ketiadaan. Kenapa dikatakan ketiadaan? Karena kadang-kadang jiwa itu semuanya itu dirangkul. Aku ini ya ilmuwan, aku ya hewan, aku ya manusia, aku ya malaikat. Maka jiwa pada pandangan yang luas ini adalah tentang sesuatu yang lebih luas, maha besarnya Allah tadi. Itu yang ditampakkan kepada jiwa ketika melihat alam semesta. Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian jiwa ketika melihat kepada yang hidup, dia akan dihubungkan kepada ilmunya, kelembutan yang ada di dalam segala sesuatu. Jiwa yang melihat kepada hidup itu sendiri, dia melihat kelembutan itu
yang menepis segala sesuatu. Kemudian ada juga jiwa itu ketika menghadap kepada Tuhan ya, jiwa ini adalah Jauh lu nih. Yud. Seorang itu turun dari kualitas. Dulu kan sabar, ini bagian dari ujian. Kentang kayak gini sering dulu di diskotik gitu. Ini ujian, sabar. Hostnya kemana ini? Ujian, bagian dari ujian ini. Tidur. Ujian. Ya Allah. Orang tua. Ini kayak saya tadi nih waktu pulang habis Jumatan sama tetangga. Ajaran yang di tahun kemarin nggak dilaksanainya, akhirnya tadi tak kasih ajaran yang kentang, tak tinggalin habis itu ini. Aduh. Nah, aman udah. Mimpi indah tadi aku. Mimpi apa tadi ya? Lanjut lagi. Lanjut, Cak. Nah, aku sudah malas berceramah, cuman tinggal tidur aja. iya sebenarnya zaman juga cuman ya masih Seperti itu. iya loh masih menikmati ya kalau kita berbagi seperti saya itu ketika bercerita sampai yang kuat. Cuman kalau nggak ada yang kuat di rumah ini aku nggak mau bicara. Yang teguh itu baru tukang potong dia salip dia kayak motor. Lanjut teman ceramahnya. Ya, jadi makom itu kalau di Oreko itu terhubung kepada lapa ya. Jadi untuk memahami makom untuk sampai kepada suatu kedudukan tahapan dalam makom itu yang harus ditata dahulu. Belum mendapatkan makom itu adalah latih. Jika latih Oreko ada 7 titik
latifah itu simpul batin yang harus dipahami, dikenali ya. Nah, itu kalau kita jelaskan ini banyak versinya. Di antaranya kalau zaman itu ya ada latifah kulu jasad, yaitu sifat jahil, gobla, keempatnya orang yang lalai, di mana latifah kulu jasad itu ada di seluruh tubuh kita, yaitu ya semuanya anggota tubuh kita. Itu latifah kulu jasad, artinya tempatnya kita jahil, tempatnya kita khoflah, lupa diri. Kadang orang melihat dirinya sehat itu lupa, kadang melihat dirinya diberikan kemampuan, diberikan kegiatan, lupa. Nah, di dalam tubuh itu pusatnya ada di ubun-ubun, itu tempatnya kulu jasad. Di kepala kita itu ada namanya ubun, di tengah-tengah ya, itu letaknya kulu jasad. Agar seseorang itu nggak jahil, nggak gobla, nggak lupaan, nggak terlalu melihat pada materi, maka itu harus ditutup dengan zikir. Itu menutupnya dengan zikir tadi. Orang yang kan menutup 7 lubang. Nah, 7 lubang itu ya ini 7 latifah. Yang pertama di ubun-ubun, nanti yang bilang ini kan 7 ya, tetapi hanya versinya saja. Intinya pertama di ubun-ubun, kita di situ kalau anak bayi rewel itu aja yang ditiup, dengan kita niatkan berdoa kepada Allah, gitu. Nah itu tadi, jadi anaknya nggak rewel. Nah kalau orang dewasa itu tempatnya lupa, tempatnya orang yang goflah, sifatnya materi, menilai sesuatu sebatas materi, maka harus ditutup itu tadi. Tujuannya ketika ditutup agar pandangannya itu tidak lagi terhijab kepada Allah dengan melihat yang materi tadi. Ya dengan zikir yang diajarkan sesuai dengan apa yang dipahami, misalnya dengan zikir la ilaha illallah boleh, tapi fokusnya kita memandang kepada ubun-ubun kita itu sendiri, jadi konsentrasinya ke situ. Itu kalau kita praktekkan tiap hari, kita kan bisa merasakan ini masih jahil, saya masih gobla itu mudah lalai, lupaan, pelupa lah itu. Kemudian kalau kita masih terlalu melihat materi, artinya lihat mobil bagus, kepingin melihat mobil mewah, kepingin itu materi, ingin seperti itu, punya perusahaan misalnya. Ini semua letaknya di ubun-ubun, sehingga menghijab kepada Allah. Semua yang kita miliki, kalau memang sudah saatnya, memang pantas pasti kita miliki. Nah, yang jadi masalah kan diangan-angan, kan terlalu dibayang-bayangkan. Ini yang membuat dia terhijab kepada Allah. Maka tutuplah dengan kalimat zikir tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita bayangkan ubun-ubun kita tadi itu kita tarik dengan zikir la ilaha illallah, sehingga hijab yang ada di latifah kulu jasad tadi itu jadi tertutup, latifahnya dengan kalimat zikir. Kemudian ada juga latifatun nafsun natiko, sifatnya ini amarah ya. Sifat amarah itu mudah tersinggung, suka menghayal-hayal, suka berangan-angan, misalnya ketakutan. Misalnya ini sebenarnya belum terjadi, tapi karena sifat latifah nafsu tadi itu menggoda dia. Nanti kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana, berandai itu sampai panjang angan-angan. Nah ini yang membuat dia terhijab kepada Allah. Itu letaknya di mana? Latifah nafsu natika itu di kening, jadi dari ubun-ubun turun ke kening. Sini kening itu mana? Kening bilang ya, orang Jawa bilang di kening padu atau di antara di atas mata itu, di antara alis itu.
Nah, itu tempatnya Latifatul Nafsu Natiko. Nah, itu dulu ini azan ya. 2 menit. Rehat sebentar, nanti kita lanjut. Silakan yang lain. Alhamdulillah. Makasih Cak Man. Assalamualaikum. Bosnya lagi bagi ke tetangga Jamaika. Diberi kepercayaan tapi nggak sungguh-sungguh itu. Ya, meremehkan. Biasanya timbul karena sifat meremehkan. Khauf itu lembut banget kan. Itu jarak dada susu. Dada ini kan kita punya susu itu sebelah laki perempuan sama ya. Sebelah kanan tapi agak ke atas. Nah, itu kita tarik dengan zikir rapi isbat la ilaha illallah agar sifat-sifat itu tadi terkendali. Tidak ada sifat meremehkan sesuatu yang lebih cenderung mereka meremehkan kalau situ dan sebelah kanan itu. Nah, kemudian yang kelima adalah latifatus syirri. Ini sifat-sifat baik, tapi kadang-kadang buas seperti sifat hewan buas juga. Pendendam biasanya sifat itu syirri itu orangnya diem, tapi ngerinya lihat ya nanti kalau saya kaya saya kasih pelajaran loh. Itu ngerinya di situ. Sifat syirri itu bagus, sifat syirri cuma ada buruknya. Nah, ketika muncul buruknya tadi kita tarik dengan zikir la ilaha illallah isbat. Nah, itu letaknya sebaliknya ya. Yang tadi di susu sebelah kanan atas, sekarang susu sebelah kiri atas juga. Berarti dari kanan ditarik ke kiri. Itu sifatnya latifatus syirri. Harusnya syirri itu menimbulkan kasih sayang. Kita peka, kita pengertian, toleransi harusnya gitu. Tapi ketika muncul syirrinya sudah paham ya, tapi kadang tanpa disadari muncul sifat pendendam. Misalnya nih ada teman gitu ya, lebih pintar atau lebih sukses dan sebagainya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik. Nah, ini sebenarnya dihindari oleh latifatus syirri karena justru bisa menghambat pandangan kepada Allah, bisa menghambat perkembangan dari jiwa itu sendiri agar lebih baik lagi. Sifat seperti itu tanpa disadari pendendam itu penghambat, penghalang atau hijab bahasanya. Nah, agar itu tidak jadi penghalang, hijab, ya kita tutup, kita sambungkan dengan nabi isbat la ilaha illallah di dada susu sebelah kiri tadi. Dan kemudian ada latifatul roh. Ini tempatnya awan nafsu kita. Tadi kan sebelah kiri, sekarang kembali lagi ke sebelah kanan tapi di bawah. Itu latifatul roh, sifatnya roh itu latifah roh ini sifat batinianya lebih tinggi. Cuma ada sifat hewanianya, yaitu sifat hawa nafsu yang sangat lembut. Orangnya kalau sudah ini khusyuk, tawadu, orangnya sabar, tenang ya, khusyuk, tawadu. Tapi juga cenderung kepada hawa nafsu itu sifatnya itu tergesa-gesa. Sifat roh itu terlalu tergesa-gesa. Ketika kita merasakan seperti kita paham ya tentang roh, latifatul roh, kita jadi khusyuk, jadi tawadu karena memahami segala sesuatu di balik segala sesuatu, yang hidup di balik segala sesuatu sudah paham. Tapi kadang nggak sabaran. Orang menjelaskan ngomong itu lama banget sih orang ini. Itu kurang singkat, terlalu panjang, melebar, gitu ya. Ribut aja di dalam. Nah, itu penyebabnya apa? Ya karena dia itu nggak sabar tadi. Hawa nafsu itu sifatnya itu berusaha khusyuk. Seperti hewan jinak tadi. Hewan itu kalau kita lihat hewan kalau dikasih makan itu kan kayak gitu ya ngerinya. Nah, itu bagaimana agar terkendali, agar stabil. Yang susu sebelah kanan
Nah, di bawah ya, yang bagian bawah, di bawah sebelah kanan itu kita konsentrasi ke situ dengan nafi isbat zikir la ilaha illallah. Yang terakhir yaitu latifatul qalbi. Kalau sebelah kanan kan ke kiri, sekarang susu bawah sebelah kiri itu sifatnya syaitonia, sifatnya sifat iblis, kekufuran, kemusyrikan, percaya dengan hal-hal yang sifatnya itu kita nggak paham atau dikatakan takhayul, sesuatu yang kita baru katanya kita yakin itu seperti takhayul, letaknya di susu sebelah kiri tadi. Kita buat zikir la ilaha illallah agar itu dijadikan tempat iman, Islam, ihsan, tauhid, makrifat, semua kumpulnya ilmu tentang agama itu ada di kolbi, latifatul kolbi, letaknya di dada sebelah kiri susu 2 jari. Itu apa namanya itu yang paling dasar ya. Ketika kita berzikir nafi isbat secara khafi ya, secara apa namanya lembut. Ada yang meskipun johar nggak masalah juga sih, yang penting tahu titik-titiknya. Nah itu menurut beliau Imam An-Nawawi Al-Bantani itu dijelaskan dalam kitabnya, kurang lebih Cakman itu menjelaskan sebatas apa yang Cakman ingat tadi. Jadi ada 7 latifah. Orang kan sering bilang menutup 7 nafsu. 7 nafsu ini nanti dikaitkan dengan Al-Fatihah dan sebagainya. Intinya 7 nafsu ini ditutup itu dalam arti itu agar tidak liar, kita memandang kepada Allah, sehingga ketika sudah fokus memandang kepada Allah, dia tahu makomnya sendiri. Oh, saya masih makom di sini. Oh, saya masih di makom ini. Sehingga kalau sudah tahu makomnya, dia itu lebih mudah untuk mengarahkan dirinya sendiri. Dia tahu tujuannya. Oh, saya harus naik ke sini itu lebih mudah karena 7 latifah tadi udah ditutup, nggak ribut. Di mana 7 latifah? Kita ulangi lagi. Yang pertama di ubun-ubun, yang kedua itu di jidat, di kening ya, kemudian di dada bagian tengah, kemudian dada sebelah kanan atas, kemudian dada sebelah kiri, 2 jari di atas susu sebelah kiri, terus turun lagi ke 2 jari susu sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Nah, ini kan menurut beliau ini kalau kita lihat ya namanya latifah, makom latifah tadi yang harus ditutup, 7 lubang latifah yang harus itu. Kalau gitu kan bingung nih. Kalau Cakman langsung digerak aja seluruh tubuh la ilaha illallah itu kalau saya ya. La ilaha illallah nafikan, saya isbatkan. Kalau dirinci seperti itu tadi. Tapi kalau Cakman gerak aja jadi satu, la ilaha illallah, mulai dari ubun sampai seluruh dada ya. Itu la ilaha illallah puter itu. Atau kalau umumnya ya tarik nafas sampai ke ubun-ubun, tarik nafas ilah turun ke kening dulu, illallah ilah dulu ke dada, ilallahnya menyebar ke seluruh dada. La ilaha illallah itu langsung ke dada. Hati lainnya itu ke kening, ke ubun-ubun. Lah gitu kita tarik ke ubun, tangan illallah langsung ke dada, biar gitu. Tapi kan sudah tahu kajiannya, rinciannya seperti itu. Intinya udah tahu, tinggal digerak aja, sikat aja. La ilaha illallah, tarik ubun masuk dada, ubun masuk, la ilaha illallah. Itu biasa gemeter itu. Ada yang sampai nangis, ada yang sampai inget mungkin pernah menyakiti saudaranya, orang tuanya, keluar semuanya, penyakitnya keluar semuanya. Jadi itu ada bahwa itu saya juga pengikut yang nggak apa-apa, bagus. Lanjut sama. Iya, kita tetap belajar prakteknya ya Bang Ade. Kalau rincinya kan semua orang punya ciri khas ya dalam toreko itu, ciri khas dari mursyidnya masing-masing. Cakman berbagi secara umum menurut Imam An-Nawawi itu
kan mungkin kita sering dengar menutup tujuh nafsu di mana. Wah, ini kan menuju nafsu sebuah apa itu kan nggak pernah dengar, tapi kalau sudah pernah dengar di komalnya Kang Revi ini, yang dimaksud menutup tujuh nafsu adalah latifah tadi, mulai dari latifah kulu jasad yang ada di ubun-ubun, kemudian latifah natiko sifat hewania yang ada di jidat, kemudian latifah akbar yang ada di dada, hofi dada sebelah kanan, latifah siri sebelah kiri, latifah roh sebelah kiri bawah, latifah kolbi sebelah kiri bawah. Kalau roh itu kanan bawah. Itu hanya apa ya, simbolik. Beliau itu menjelaskan titik-titiknya. Memang kalau kita diam ya, kadang-kadang itu terasa di kepala nyut gitu ya. Berarti itu mau keluar apa jasa sifat-sifat jahil, gofla, kebendaan, kelalaian itu mau keluar. Agar kita bisa kendalikan ya, kita langsung nabi isbat saja, kita sikit la ilaha illallah. La ilaha tarik pun masukkan la ilaha illallah. Bisa terasa kan kadang kadang di jidat itu nggak ada hujan, nggak ada angin, kadang kita ngobrol kayak bel gitu ya di jidat. Itu aktif dia, ada sifat amarah yang mau keluar. Ya kita diberi sinyal seperti itu karena sudah pernah diomong di komentar ini, kita ingat nabi ngecek itu la ilallah, kita nafikan semuanya isbatkan kepada Allah, dinafikan semua yang ada di ubun kepala ini diisbatkan ke dada agar terbuka pintu futunya kepada Allah, la ilaha illallah. Seperti itu. Kadang juga di apa di dada itu kadang-kadang terasa gitu. Oh, terasa biasanya susah dijelaskan, tapi orang pasti merasakan itu. Kadang-kadang senut itu di tengah, kadang sebelah kiri, di sebelah kanan. Itu sinyal-sinyal kepekaannya sudah mulai dimunculkan. Nah, ketika ada kepekaan seperti itu, mereka orang-orang yang awas, orang-orang yang memperhatikan dirinya sendiri agar menjadi lebih baik, itu cepat sambungnya. Ketika merasakan seperti langsung aja nabi isbat zikirnya la ilaha illallah, la illallah itu tarik sampai ke ubun-ubun, la illallah masuk ke dada, illallah sampai ada yang langsung illallah Allah, sampai akhirnya hu sampai akhirnya nggak bisa ngomong diam, itu hanya menikmati tadi. Nah, ini salah satu metode yang disampaikan beliau Al-Imam Nawawi Al-Albani. Secara rincinya mungkin bisa dari kitab rujukannya, yaitu dulu dari zaman, mungkin yang lainnya silakan cintanya atau penarasi. Makasih Jamal, berkah selalu. Silakan Raden, narasinya Raden. Masih ngantuk. Narasi apa nih? Aku nggak bisa narasi kan mungkin aku nggak bisa sampai di bawahnya. Ada, silakan ada. Ya, masih dengerin aja. Adi Wibowo. Lanjut Bang. Ya. Lanjut aja Bang Ade. Dulu waktu saya kedengeran nggak nih? Kedengeran, lanjut aja Bang Ade. Lanjut Bang Ade. Jadi saya itu kan masuk story Qadiriyah dia tahun 2003 itu di talqin atau di baiat di Suralaya dengan almarhum Al-Maqbara Bandung. Namun sebelumnya memang saya waktu SMP memang udah senang zikir karena sering diajak sama bapak saya di pengajian sholawat gitu ya. Nah, ceritanya itu kan saya main petak umpet gitu. Sambil zikir Allah gitu, sambil membayangkan lafaz-lafaz Allah itu bertebaran. Tapi saya nggak tahu apa namanya itu muncul aja alamnya. Saya merasakan tenang, damai gitu kan.
sampai kemudian saya merasakan pas sholat itu Pak ada pertanyaan diri sendiri gitu kan. Adek kamu ngapain gitu. Saya sholat gitu. Sholat tuh nyembah siapa? Nyembah Allah gitu. Allah emang adalah mana wujudnya? Wah, saya sempat kelimpungan tuh Pak. Artinya saya ngerasain dampak saya zikir justru banyak pertanyaan-pertanyaan